Firman Tuhan hari ini bercerita tentang bagaimana iman secara kolektif atau korporat bersama-sama itu bisa mengubah sebuah keadaan. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa pada suatu kali ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kau pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, saudara perhatikan bahwa ada seorang yang sakit, lalu digotong dengan beberapa orang di atas tempat tidurnya untuk dibawa kepada Yesus. Ketika tidak ada jalan, mereka bawa dari atap dan turunkan dari atap di depan Yesus. Dan Yesus mengakui, ketika Yesus melihat iman mereka, mereka ini bisa meliputi yang sakit dan juga mereka yang menggotong. Atau mungkin hanya mereka yang menggotong. Kita tidak tahu. Tapi kata mereka berarti jamak, banyak. Karena itu ketika saudara menghadapi sebuah pergumulan, mungkin saudara sendiri kurang percaya. Tetapi saudara memiliki sahabat-sahabat atau partner-partner doa, orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, dan saudara bersama-sama menghampiri Tuhan dengan iman bersama-sama. Ketika iman yang bersama-sama dan kolektif ini ternyata ketika dibawa kepada Yesus bisa membawa sebuah perubahan. Karena perlunya ketika saudara menghadapi sebuah pergumulan, saudara mungkin tidak punya partner yang tepat. Mungkin ngajak istri saudara, ngajak suami saudara, atau ngajak anak saudara, atau ngajak teman saudara. Iman yang bersama-sama bisa membawa pemulihan. Kadang-kadang juga ada orang yang mungkin tidak percaya, diajak oleh orang yang percaya untuk menghampiri Yesus atau dalam sebuah persekutuan. Mungkin dia tidak tahu apa-apa, tetapi ada orang-orang yang menopang mereka, berdoa untuk mereka, dan yakin bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia melalui iman mereka. Dan betul-betul ketika dia bawa kepada Tuhan, Tuhan melihat iman mereka. Jadi penting sekali kalau ada kebersamaan beberapa orang, itu merupakan sebuah hal yang luar biasa. Karena mungkin seseorang yang tidak kuat imannya ditopang oleh orang lain yang kuat imannya. Seseorang yang mungkin tidak mengerti apa-apa, belum mengenal Tuhan, tetapi ada orang-orang yang beriman yang mendoakan dia. Lebih dari 2 orang, mungkin lebih dari 3 orang mendoakan dia. Dan akhirnya jebol doanya. Tuhan menjawabnya karena melihat iman orang lain yang mendoakan orang itu. Temukanlah orang-orang yang tepat, yang beriman, yang mendukung saudara. Terkadang kita mungkin sendiri merasa tidak sanggup. Mungkin saudara adalah hamba Tuhan, mungkin saudara seorang pelayan, atau mungkin seorang jemaat. Tapi kadang-kadang kita, kenapa kita bisa kuat ya?
Mungkin kita sendiri lemah, tetapi ternyata ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang yang mendukung kita. Ada orang-orang yang beriman tentang kehidupan kita. Atau bahkan orang yang menumpangkan tangan untuk kita. Sehingga kita sanggup menunaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memperhatikan iman secara pribadi, tapi Tuhan Yesus juga memperhatikan iman secara kolektif. Yang penting bahwa semua itu bisa mengubah keadaan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, dan kita boleh menemukan orang-orang yang beriman. Kita bergaul dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Secara kolektif kita menaikkan sebuah doa di hadapan Tuhan, dan doa itu boleh dikenan oleh Tuhan dan dilihat oleh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu atas setiap kami di tempat ini yang mendengarkannya. Biarlah kami juga mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Kalau mereka ada yang lemah secara sendiri, mereka mungkin merasa tidak sanggup, kami dari tempat ini berdoa. Kami sahabat-sahabat yang lain juga berdoa buat orang tersebut. Biarlah iman kami Tuhan perhitungkan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doanya, sehingga orang ini dimenangkan oleh Tuhan, mengalami sukacita daripada Tuhan, mengalami pertolongan daripada Tuhan, mengalami kelepasan daripada Tuhan, dan kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.